Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Masih dengan aku, Evelyn dari kelas 2 Akuntansi Reguler Pagi D. Nah, masih seperti biasa, saya akan bahas tentang materi-materi yang berhubungan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, jadi video kali ini kan udah video ke-6 kan? Jadi tentunya kita akan membahas topik 6, yaitu sistem pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Kalian bisa tebak gak kira-kira apa yang akan aku bahas hari ini dan yang akan aku jelaskan hari ini? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Seperti biasa, topik ke-6 ini juga terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama yaitu ancaman atas sistem informasi akuntansi. Nah, jadi segala satu hal itu ada ancamannya, termasuk sistem informasi akuntansi. Penasaran dengan ancaman sistem informasi akuntansi? Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. Selanjutnya banjir dan gempa bumi. Selanjutnya lagi badai dan perang. Nah, jadi ancaman yang paling pertama dan yang paling sering kita dengar itu yang pasti yang disebabkan oleh bencana alam, karena kita kan nggak tahu dan susah untuk mencegahnya kan. Kalau bencana alam bisa datang tiba-tiba tanpa diundang dan tanpa kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Nah, jadi kan zaman sekarang kan sudah pakai teknologi informasi komputer. Jadi pasti sering ditemukan kesalahan dari perangkat tersebut, seperti kesalahan software, kesalahan hardware, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kesalahan yang tidak sengaja karena terledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Jadi, kesalahan yang ketiga itu adalah tindakan yang tidak disengajai oleh manusia atau para penggerak di dalam suatu sistem informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke ancaman terakhir, yaitu ancaman keempat. Yang dihadapi perusahaan adalah tindakan yang disengaja. Nah, tadi kalau yang ketiga itu tindakan yang tidak disengaja, dan yang keempat ini adalah tindakan yang disengaja. Berarti ada tujuannya dari si pelaku untuk melakukan hal tersebut, seperti penipuan komputer dan penggelapan. Jadi biasanya ancaman keempat ini dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua dari topik ini, yaitu mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi dapat meningkat. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini bukan cuma mempunyai ancaman, tapi ancamannya juga meningkat seiring berjalannya waktu. Mengapa bisa begitu? Nah, jadi yang pertama itu peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Selanjutnya, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka akan lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Nah, jadi semakin banyak subsistem atau pemakainya, jadi servernya tuh jadi melambat karena harus tarik ke banyak perangkat lain. Seperti contohnya wifi atau wifi itu kan.
Kalau selanjutnya ada WAN, yaitu memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Karena pelanggan dan pemasok sama-sama mendapatkan akses kan, jadi mungkin keamanan dan kerahasiaannya agak kurang. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga dari bagian ketiga dari topik ke-6, yaitu tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Jadi pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat dari topik ke-6, yaitu klasifikasi pengendalian internal. Jadi prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam mengendalikan internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut ini. Yang pertama yaitu pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian untuk korektif. Yang kedua yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga ada pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat ada pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pengawasan atau monitoring. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima dari topik ke-6, yaitu lingkungan dan aktivitas pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang terakhir, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Jadi secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut, yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan aset dan catatan yang memadai, pemeriksaan independen atas kinerja. Jadi, kita akan segera masuk ke bagian ke-6, yaitu ringkasan dari bagian pertama sampai ke-5. Jadi, sistem pengendalian internal itu dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya manajemen yang telah ditetapkan. Jadi dari definisi tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan dari adanya pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut di atas, maka pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi, preventive controls, dan pengendalian intern administratif, feedback controls. Jadi pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya
inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh dengan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi agar kinerjanya dapat lebih maksimal dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pengendalian administratif ini dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Elemen pengendalian internal itu sendiri terdiri atas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian itu merupakan suatu organisasi yang menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Selanjutnya adalah filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi itu sendiri merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Dalam kurung menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak seharusnya dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Dalam kurung filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Selanjutnya ada struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Mengapa? Karena struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dari tanggung jawab yang ada di dalam suatu perusahaan, dalam kurung desentralisasi maupun sentralisasi. Selanjutnya ada Dewan Komisaris dan Audit Komite. Jadi Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham itu sendiri mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Selanjutnya pengintian dari audit komite. Audit komite atau komite audit itu dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab itu mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagian organisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari metode pengendalian manajemen. Jadi lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini sendiri meliputi pengawasan yang efektif melalui penganggaran, laporan tanggung-jawaban, dan audit internal. Selanjutnya ada pengertian dari kebijakan dan praktek kepegawaian yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai, serta mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan risiko. Selanjutnya adalah pengaruh dari ekstern. Organisasi juga harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Jadi pengaruh ekstern itu berkaitan erat dengan pengendalian intern suatu perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengertian sistem akuntansi itu sendiri. Jadi sistem akuntansi itu tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tapi juga dapat menghasilkan pengendalian manajemen. Tadi di atas kita sudah banyak menjelaskan tentang pengendalian. Sekarang saya akan membahas tentang prosedur pengendalian itu. Jadi prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari yang pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua adalah pembagian tugas. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
Yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Dan yang kelima atau yang terakhir merupakan pengecekan independen terhadap kinerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas pelaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian tersebut akan mempermudah dilakukan audit trail karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi juga mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian tugas. Jadi pembagian tugas itu sendiri merupakan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanannya dari fungsi akuntansi pencatatan dari satu fungsi yang tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Jadi dengan pemisahan tersebut, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Apabila semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan menjadi tidak dapat dipercaya kebenarannya. Dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Selanjutnya ada dokumen dan catatan yang memadai. Jadi prosedur harus mencakup perancangan dan menggunakan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen tersebut akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapat, dan biaya suatu organisasi. Biasanya akan dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang yang tepat. Selanjutnya adalah keamanan yang memadai. Keamanan memadai ini yang akan saya bahas adalah keamanan terhadap aset dan catatan. Keamanan memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang pengecekan independen terhadap kinerja. Jadi semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan, dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh satu unit organisasi yang independen selain fungsi penyimpanan, fungsi operasi, dan fungsi pencatatan guna untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Selanjutnya, pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Terdiri atas 3, yaitu sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dan akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. Selanjutnya, jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengelolaan data akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer. Yang ketiga, pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian umum. Jadi, pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Jadi unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk mengelola program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut, yaitu fungsi perancangan sistem dan penyusunan program, dengan fungsi operasi fasilitas pengolahan data, dan dengan fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan
Yang pertama, pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan di dalam sistem. Yang kedua, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. Yang ketiga, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum ini bersangkutan dan meliputi yang pertama, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua, prosedur pengujian dan program. Yang ketiga, prosedur pengubahan program. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah pengendalian terhadap fasilitas dan pengolahan data. Fasilitas dan pengolahan data tersebut meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan fungsi pengendalian. Jadi kegiatan konversi data ini terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer sendiri meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber jadi machine readable form, password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip dalam perusahaan. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.